Kiai Haji Junaid Sulaiman adalah ulama besar dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dia termasuk di antara sedikit ulama yang tidak alergi dengan politik praktis, juga tidak mengambil jarak dengan pemerintah. Kiai Junaid Sulaiman dikenal sebagai ulama ahli tafsir dan ahli bahasa. Dia memiliki talenta yang luar biasa di bidang kesastraan. Sebagai ulama, Kiai Junaid Sulaiman tidak ada bandingnya di Indonesia. Dia seorang penyair kawakan berkaliber internasional. Syair-syair yang ditulisnya tak saja mengundang decak kagum di dalam negeri, melainkan juga dikagumi bangsa Arab di tanah Mekah Al-Mukarramah. Kalau Gurata Haji Sulaiman, artinya beliau ahli syair Guruta, ahli syair. Kemudian Guruta dia menghafal Quran tanpa guru waktu di Mekah. Setahu saya beliau belajar itu di Mekah 13 tahun. Haji Junaid Sulaiman, adiknya ini. Jadi beliau itu menghafal Quran sambil belajar di kampus. Setiap hari itu Haji Junaid Sulaiman dia menulis Quran 2 halaman. Jadi berangkat pagi dari rumah ke tempat belajar itu. Di jalan itu yang dibaca. Akhirnya dihafal sampai di kampus. Pulangnya dibaca lagi halaman berikutnya. Berarti setiap hari itu beliau menghafal 1 lembar dalam jangka 1 tahun, alhamdulillah. Ini adalah beberapa buku diarinya yang semuanya ditulis berbahasa Arab dengan syair-syair yang sangat indah. Bahkan Andre Guruta Junaid bisa menghasilkan karya sastra dalam keadaan sedang mengajar para santri. Sejumlah karyanya bahkan masih dipajang di sebuah lembaga pendidikan di Arab Saudi, Madrasah Saulatiyah Mekah Al-Mukarramah. Madrasah Saulatiyah adalah madrasah swasta pertama didirikan di Mekah yang telah mencetak ulama-ulama besar dunia. Beliau itu di samping dia ulama tafsir, dia juga ulama ahli di bidang bahasa. Bahkan kebahasaan beliau itu menurut saya satu ulama yang barangkali tidak ada duanya di Sulawesi Selatan ini. Malah saya katakan ilmu kebahasaan beliau itu patut diangkat tingkat nasional bahkan internasional. Kenapa saya katakan begitu? Waktu saya ke Tanah Suci itu tahun 2003-2004, karya beliau itu masih digantung di sebuah madrasah yang ditempati dulu sekolah di kota suci Mekah. Itu sebagai tanda bahwa karya beliau dari segi sastra bahasa Arab itu mendapatkan jempolan yang bukan hanya pengakuan dari orang Indonesia, tapi secara internasional. Orang Arab sendiri mengakui. Nah, dan saya mengakui Guruta Junaid Sulaiman itu hebatnya membuat sastra. Ya, kalau kita tentu bahasa Arab saja susah. Tapi beliau itu karya sastra dalam bahasa Arab, jangankan dia sungguhan menulis, tapi sementara ceramah, sementara mengajar, itu bisa melahirkan sastra. Itu begitu hebatnya. Dan sastra-sastra beliau itu sungguh luar biasa, ribuan karyanya itu. Saya kira patut juga kalau ini mendapatkan suatu penelitian dan diungkap secara internasional menurut saya. Itu luar biasa sastra beliau. Apakah itu tentang misalnya tentang cinta, tapi cinta dalam artian yang positif. Ya, kaitannya dengan pengabdian santri kepada guru, ketawaduan dan sebagainya. Banyak sekali sastra-sastra beliau itu. Kiai Haji Junaid Sulaiman dilahirkan di Awangpone pada tanggal 19 Juli 1921. Sejak masih berusia 12 tahun, ia diberangkatkan untuk menuntut ilmu ke ulama-ulama di tanah Mekah. Tak tanggung-tanggung, Junaid Sulaiman bermukim di Mekah selama 14 tahun. Dilahirkan di Awangpone
pada tanggal 19 Juli 1921. Kemudian oleh orang tuanya beliau diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada usia 12 tahun. Jadi beliau itu berangkat ke Mekah dalam usia 12 tahun bersama dengan kakaknya Kiai Haji Muhammad Rafi Sulaiman Kadibone. Itu dia berangkat. Kemudian selama di Tanah Suci Mekah beliau kurang lebih 14 tahun. 14 tahun sekolah, Pak. 14 tahun sekolah di Mekah. Kemudian pendidikannya di Madrasah Saulatia Mekah. Itu Madrasah Saulatia sampai sekarang masih ada. Dan waktu saya ke Tanah Suci saya pernah ke sana melihat itu. Dan di sana itu, Pak, sistemnya dulu waktu sekolah orang sistemnya itu sistem dulu. Maksudnya hafalan kalau tidak dihafal dipukul. Jadi dia itu di Madrasah Saulatia itu selama kurang lebih 8 tahun. Jadi dia itu mulai dari sanawiyah aliyah sampai perguruan tinggi itu di Madrasah Saulatia Mekah. Setelah menamatkan pendidikannya di Madrasah Saulatia, Kiai Junaid Sulaiman tidak langsung pulang ke tanah air, sebab dia dipercaya memimpin madrasah alma maternya. Selama sekitar 6 tahun, ia menjadi kepala sekolah di sana dan mengajar orang-orang Arab. Setelah tamat di Saulatia, beliau diberikan tugas untuk menjadi kepala. Jadi beliau pernah kepala Madrasah Saulatia Mekah pada tahun 1936 barangkali itu masih dulu itu. Jadi dia pernah kepala di Saulatia. Kemudian beliau banyak mengajar orang-orang Arab. jadi riolo ya seperti itulah. Beliau banyak mengajar orang-orang Arab di Mekah. Kemudian setelah beliau belajar di sana dengan berbagai ilmu pengetahuan agama, apakah itu hadis, fikih, tafsir, dan termasuk bahasa, dan beliau itu sudah mantap semuanya, maka beliau itu dipanggil kembali ke Bua Tampone. Ya ini karena orang tuanya melihat bahwa anaknya ini memang sudah cukup ilmunya, dan juga di Watampone saat itu begitu banyak masalah-masalah keagamaan yang harus diselesaikan, termasuk masalah kemusyrikan, kezaliman, dan sebagainya. Akhirnya Ki Haji Junaid Sulaiman datanglah di Indonesia atau di Watampone ya pada tahun 1942. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Junaid Sulaiman langsung ditugaskan memimpin Madrasah Amiriyah Islamiyah. Madrasah ini sebelumnya dibangun oleh ulama asal Madinah, Syekh Abdul Jawad. Belakangan, Kiai Haji Junaid Sulaiman juga mendirikan madrasah sendiri, Madrasah Diniyah Islamiyah. Kalau bicara masalah pendidikan, sebetulnya kalau saya melihatnya itu ada 3. Yang pertama itu Madrasah Amiriyah Islamiyah. Itu yang diberikan kepada beliau pada saat awal datang dari kota Mekah untuk dilanjutkan ya pengembangannya. Oleh karena memang sudah ada ulama mufti dari Madinah, itu namanya Syekh Abdul Jawad, yang sebelum daripada Guru Ki Haji Junaid Sulaiman. Kemudian pada saat beliau datang, maka beliau inilah yang memperkuat madrasah itu. Itu yang pertama awalnya. Yang kedua, pada saat beliau kembali dari daerah atau bersama dari DITI itu, beliau juga membangun madrasah di kota Watampone. Jadi sekitar Masjid Raya itu. Jadi di situ ada SD, ada ibtidaiyah, dan ada juga hufaz Quran. Itu sampai sekarang sekarang ini sudah banyak pimpinan-pimpinan
Ya, ada ketua atau pengadilan agama itu dari muridnya situ. Jadi masih banyak sekarang ini murid-murid yang lahir hafiz Al-Quran dari pesantren Guru Tak itu di Kota Watampone. Yang kemudian berikutnya beliau juga membangun sebuah pesantren yang namanya Ma'had Hadis Biru. Ya, tentu sampai sekarang ini masih bisa kita menyaksikan pesantren itu masih banyak santrinya, diminati oleh banyak orang, dan boleh dikata masih berkembang sampai sekarang ini. Kanikwe di Indonesia, setelah di Indonesia, beliau mendirikan Madrasah Amiriyah Islamiyah. Amiriyah Islamiyah di Bone. Dan sekaligus beliau sebagai kepala Madrasah Amiriyah Islamiyah. Di antara sekian Pak itu tamatannya Amiriyah Islamiyah. Jadi seperti dulu Bapak almarhum Haji Hijaz Yunus Sarjana Hukum, mantan Rektor UMI. Kemudian ada juga mantan Bupati Luwu, Bupati Luwu dulu, Dr. Andes Haji Samak Suaib, itu mantan Amiriyah Islamiyah. Dan kemudian banyak-banyak lagi yang lain-lain, Pak. Yang sekarang masih hidup di Makassar itu seperti Guru Tak Bustani Syarif, itu dulu itu tamatan Amiriyah Islamiyah semua tuh. Dan beliau pernah ajar waktu mengajar di Amiriyah Islamiyah. Jadi pada tahun 42 itu kehadiran awal beliau diserahi sebuah pendidikan sebagai kepala sekolah, disebut dengan Madrasah Amiriyah Islamiyah. Di sanalah beliau mengabdikan awal hidupnya di Kota Watampone sambil melakukan dakwah-dakwah di masyarakat. Ya, dan pada saat itu boleh dikata cukup luar biasa kemajuan daripada santri-santrinya. Ya. Tak puas dengan hanya membina madrasah saja, Kiai Junaid Sulaiman mengambil langkah drastis, bergabung dengan DI, TII, Kahar Muzakar. Dia dipercaya menjadi Menteri Kehakiman, juga Menteri Keuangan. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa Shoma Ramadhana, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren.
Kiai Junaid Sulaiman diajak Kahar Musakar untuk lebih mengembangkan Islam sebagai sebuah agama yang tidak hanya sekedar berdakwah di kelas bawah, tapi bagaimana menjadikan agama sebagai sesuatu yang menentukan arah kehidupan berbangsa. Dalam perkembangan berikutnya, ternyata Gurta Ki Haji Junaid Sulaiman ini mendapatkan ajakan untuk lebih mengembangkan Islam itu sebagai sebuah agama yang tidak hanya sekedar berdakwah di kelas bawah, tapi bagaimana menjadikan agama itu sebagai sesuatu yang menentukan kehidupan berbangsa. Akhirnya beliau itu bergabung dengan DITI, ya Kahar Musakar, ya sekitar tahun 1051, ya masuk di hutan, dan beliau itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman di hutan itu. Kemudian sekitar pada tahun 1962 beliau kembali, ya karena saat itu sudah terjadi kedamaian antara tentara dengan DITI, sudah dibubarkan juga. Kemudian Gurta Ki Haji Junaid Sulaiman ini kembali ke kota, khususnya di kota Watampone. Setelah itu, setelah Amiriyah Islamiyah ini dia tinggalkan, barangkali karena beliau kepingin lebih maju lagi, maka beliau bergabung dengan almarhum Kahar Musakar. Jadi beliau itu bergabung di almarhum di Kahar Musakar. Iya, iya. Sebagai tindak lanjutnya di sana, Pak, almarhum diangkat sebagai Menteri Kehakiman. Jadi dia adalah Menteri Kehakiman di zaman Kahar Musakar. Kemudian beliau juga pernah diangkat sebagai Menteri Keuangan. Jadi dua itu menterinya itu, dari Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman waktu Kahar Musakar. Kemudian setelah itu beliau kembali ke kota. Inilah yang sekarang sampai maksudnya berjalan beliau melaksanakan dakwah Islamiyah di Masjid Raya Watampone, Jadi kurang lebih itu 10 tahun barangkali itu beliau melaksanakan dakwah Islamiyah dengan jamaah Masjid Raya Watampone, yaitu dengan mengaktifkan seluruh kegiatan-kegiatan jamaah. Misalnya di bulan suci Ramadan beliau mengadakan i'tikaf dengan jamaah selama 10 hari di akhir bulan Ramadan. Kemudian beliau juga mengumpulkan penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran yang pertama di sini banyak dulu yang menghafal Al-Quran, itu beliau lah yang pimpin selaku penghafal Al-Quran. Kemudian selain itu, Pak, beliau juga diperbantukan pada Fakultas Syariah Yayan Alauddin Watampone dan diangkat sebagai dosen luar biasa. Kurang lebih 7 tahun barangkali di sana itu, di Yayan dulu, Pak. Di Yayan dulu dia mengajar. Kemudian setelah itu ya karena kemasyarakatan yang ingin dia kembangkan dakwah Islamiyah kepada masyarakat, akhirnya begitulah sampai sekarang. Akhirnya beliau mendirikan suatu yayasan, namanya Yayasan Syiar Islam, yang pada masa dulu kegiatan Islam ini banyak kegiatan kemasyarakatan. Setiap ada acara-acara kemasyarakatan, jamaah selalu dia ikutkan. Jadi dia selalu ikutkan jamaah. Asal ada kegiatan-kegiatan, jamaah dia ikutkan. Jamaah. Kemudian
Kemudian ya beliau kena sakit Pak pada tahun. Jadi beliau itu wafat pada tahun 1996, Oktober 1996. Jadi beliau wafat Oktober 1996 dalam usia beliau 75 tahun. Andre Guruta Junaid Sulaiman bisa disebut sebagai ulama yang berbeda dari kebanyakan ulama yang lebih fokus dengan urusan keagamaan. Bagi Junaid Sulaiman, Islam harus dijadikan sebagai suatu paradigma dalam masyarakat untuk memajukan seluruh aspek kehidupan Islam secara kafah, keseluruhan. Oleh karena itulah, dia membentuk Yayasan Syiar Islam atau Yaslam yang misinya tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang-bidang lain seperti ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Kegiatan Yaslam ini berpusat di Masjid Raya Watampone. Di sanalah beliau itu berupaya lagi bagaimana supaya masyarakatnya itu maju dan tidak hanya sekedar berwawasan keislaman, tapi Islam itu sebagai kafah dalam kehidupan masyarakat. Jadi Guruta itu membangun sebuah yayasan yang disebut dengan Yaslam, Yayasan Syiar Islam, yang tidak hanya bergerak pada bidang keagamaan. Jadi yayasan ini bergerak pada persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, ya termasuk juga masalah kesehatan. Jadi di Masjid Raya Watampone sebagai pusat waktu itu ada semacam tempat pendidikan, ya. Ada juga di situ panti asuhan, di situ juga ada semacam ekonomi, jadi percetakan dan sebagainya. Pokoknya boleh dikata gerakan-gerakan Guruta itu dalam rangka memajukan umat Islam bukan hanya sekedar mengisi otaknya dengan ilmu agama, tetapi bagaimana Islam itu sebagai suatu paradigma dalam kehidupan memajukan masyarakat. Ya, jadi Guruta itu disinilah saya melihat perbedaannya dengan ulama lain. Kalau ulama lain itu ya biasanya fokus pada bagaimana mereka untuk tahu agama, menjalankan syariat agama, tapi Guruta Junaid Sulaiman meliputi kepada yang lain. Jadi ada BKIA-nya, jadi warga masyarakat Watampone ingin berobat di situ ada disiapkan, ya ingin berbicara masalah ekonomi juga ada. Makanya Guruta Junaid itu banyak sekali kegiatan-kegiatannya dalam rangka memajukan umat. Nah, kemudian pada tahun ya kira-kira tahun 80-an ya Guruta Junaid bukan hanya di situ, tapi mungkin beliau melihat bahwasanya kalau saya hanya bergerak di bidang ini masih sangat terbatas menyentuh level masyarakat menengah ke bawah. Akhirnya Guruta Junaid saya melihat di situ dalam kiprahnya berpikir bagaimana menjadi sebagai penentu dalam kebijakan. Ya, masuk di anggota DPR, ya legislatif, termasuk juga Dewan Penasihat di Golkar. Nah, disinilah beliau berkiprah dalam rangka memberikan masukan-masukan pada pemerintah. Jadi Guruta Junaid itu memang sedikit berbeda juga dengan ulama lain. Ulama lain kadang-kala memposisikan dirinya berbeda, berjauhan dengan ulama lain, dengan pemerintah. Tapi kalau Guruta Junaid itu justru masuk juga di wilayah pemerintahan, bahkan memberikan semacam kebijakan-kebijakan, penentu kebijakan di dalam menata masyarakat khususnya Kabupaten Bone itu. Nah, bukan hanya itu, Guruta Junaid karena kebesaran dan ilmunya yang begitu luas diakui oleh masyarakat Watampone dan termasuk oleh masyarakat luas di Sulawesi Selatan ini.
Untuk lebih mengembangkan dakwanya serta mencetak ahli-ahli agama, pada tahun 1970, Guru Junaid Sulaiman mendirikan pesantren Mahat Biru di Watampone. Pesantren ini sekarang mengabadikan namanya, yaitu Pesantren Al-Junadiyah Biru, Kabupaten Pone. Tanahnya dulu itu dari tanah zakat, maksudnya dari zakat mal dari masyarakat dikumpulkan, baru dia belikan tanah, lalu dia mendirikan pesantren pada tahun 70-an. Kalau saya tidak salah ingat Pak, pesantren itu tahun 70 berdirinya, dan dia bersama dengan Pak Bupati. Akhirnya itulah karena kerjasama dengan Pak Bupati, maka pesantren yang ada di Biru itu dulu itu dikelola antara pemerintah dengan ulama. Pemerintah Pak Suhaib, ulama orang tua lah. Nah, itu awalnya dulu itu pesantren itu. Karena kemudian pesantren dulu awalnya itu banyak penghafal Al-Quran. Maksudnya non sekolah. Jadi anak-anak di sana awalnya dulu penghafal banyak. Itulah sampai sekarang masih dikembangkan penghafal Al-Quran. Kiai Haji Junaid Sulaiman dikenal memiliki keluasan ilmu agama. Dalam mengajarkan ilmunya, Kiai Junaid Sulaiman punya karakteristik dan metode yang berbeda. Ia tak pernah memaksakan sebuah mazhab tertentu. Guru Junaid hanya memberikan pemahaman secara objektif, kemudian memberi kebebasan kepada santri-santrinya untuk memilih sesuai keinginannya. Guru Junaid juga memiliki karakteristik dalam mengajarkan ilmu. Sedikit juga berbeda dengan ulama lain. Kalau ulama lain misalnya mungkin dia berupaya bagaimana ilmu yang dia pahami, karena di dalam Islam itu kan banyak aliran. Ya, kalau misalnya dalam fikih itu paling tidak ada 4 mazhab besar itu. Ada Maliki, ada Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Tapi Guru Junaid dalam mengajarkan ilmunya itu, disinilah kelebihannya memberikan kebebasan kepada muridnya. Jadi beliau itu hanya mengajarkan ilmu dan membebaskan kepada murid-muridnya sesuai dengan seleranya. Nah, jadi Guru Junaid itu secara objektif mengkaji semua ulama dan itu diberikan gambaran kepada santri-santrinya. Jadi santri-santrinya itu ada misalnya lebih cenderung misalnya yang kunut, mungkin juga ada yang tidak. Ya, itu ada kemungkinan. Ya, itu karena keluasan daripada ilmu pengetahuan beliau dan memberikan keluasan kepada semua santrinya untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak ada semacam
menjatuhkan ulama tertentu, tetapi beliau itu memberikan porsi yang sama. Kiprah Kiai Junaid Sulaiman dalam mengembang syiar Islam memang tidak hanya terbatas melalui jalur dakwah konvensional. Dia termasuk organisatoris dengan sejumlah jabatan puncak pernah dipegangnya. Misalnya, Kiai Junaid Sulaiman pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulsel. Awal-awalnya dulu Majelis Ulama Indonesia beliau diangkat selaku Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Beliau itu. Kemudian beliau juga pernah diangkat Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Sulawesi Selatan. Kiai Junaid Sulaiman juga terlibat aktif di panggung politik praktis hingga mengantarkannya menjadi anggota MPR Republik Indonesia dengan nomor anggota MUI B773. Kemudian dalam kegiatan politik, beliau juga diangkat sebagai Ketua Dewan Penasehat Golongan Karya Sulawesi Selatan. Jadi memang level awal beliau itu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Karena maksudnya awal-awal berdirinya Majelis Ulama belum ada. Waktu beliau mula-mula itu ya itulah beliau diangkat selaku Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Nanti di belakang baru ada penggantinya, Pak. Nanti di belakang baru ada penggantinya. Jadi awal Ketua MDI Sulawesi Selatan, pernah juga Ketua GUPI Sulawesi Selatan. Banyak sekali ini Sulawesi Selatan dulu. Setiap ada jabatan dikasih Sulawesi Selatan. Karena beliau memang dulu maksudnya domisilinya di Bone, tapi di Makassar di Gubernur itu dulu itu Pak Ahmad Lamu dulu waktu zaman Ahmad Lamu beliau memanfaatkan beliau itu selaku ulama yang karismatik dulu kan belum ada ulama yang dia anukan itu beliau sudah dia orbitkan dulu itu. Kiai Haji Junaid meninggalkan karya tulisan yang banyak di antara kitab karangannya dimiliki oleh murid-muridnya. Catatan harian ini adalah sebagian dari karyanya yang ditulis tangan dengan gubahan syair yang indah. Banyak juga kitab-kitabnya nih, banyak. Cuma itu dulu anunya. Kitab-kitabnya waktu dulu awal masuk kota, istilahnya masuk kota. Banyak kitab-kitabnya diambil oleh TNI dan itu dibakar. Jadi kitab-kitabnya dulu dari Mekah dulu waktu dia pulang banyak sekali kitabnya dulu, tapi itu dibakar semua oleh TNI setelah ditemukan dia bakar semua itu. Jadi yang ada kitab-kitabnya sekarang kitab di belakang. Tapi banyak tersebar banyak kitabnya tapi tidak terkumpul. Yang ada di sini yang kita kumpulkan cuma catatan harian beliau. Beliau itu suka sekali menulis setiap hari dia menulis. Sembarang dia tulis, Pak. Jadi sekali ada kurang lebih 30 di sini, kurang lebih 30 buku catatan hariannya. Itu kita kumpulkan. Dan itu catatan hariannya menurut sarjana-sarjana sekarang yang ada di YAIN itu berisi syair, Pak, syair. Maksudnya syair yang berbait. Jadi banyak yang pernah meneliti, pernah melihat, memang maksudnya agak tinggi anunya itu. Levelnya dia punya tulisan-tulisan. Jadi dia tidak tulis sembarang, Pak. Jadi tulisannya itu berbentuk syair. Itulah yang ada sampai sekarang. Penampilan Andre Gruta Junaid Sulaiman selalu sederhana,
Dakwah-dakwanya juga selalu dibawakannya sesederhana mungkin, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ciri khasnya kalau berdakwah, Pak, itu bahasanya bahasa terbuka. Maksudnya bahasa daerah, kadang-kadang juga diselingi dengan bahasa Indonesia. Jadi ciri khas beliau itu masyarakat menerima karena bahasanya bahasa biasa. Maksudnya beliau menyampaikan dakwah Islamiyah secara biasa. Maksudnya tidak ada kata-kata sulit. Jadi kata-katanya itu gampang dimengerti oleh jamaah. Walaupun jamaah maksudnya kurang berpendidikan, tapi jamaah dapat menerima dengan baik. Itu ciri-ciri khas beliau itu selaku membawakan dakwah Islamiyah di masyarakat. Kiai Haji Junaid Sulaiman wafat dalam usia 75 tahun, Oktober 1996 silam. Namun karyanya seperti pesantren Al-Junaidiyah Biru Bone, kitab-kitab karangannya, syair-syair puitisnya hingga kini tetap hidup. اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, kabulkan puasaku di bulan ini sesuai dengan ridha-Mu dan ridha Rasul-Mu, sehingga cabang-cabangnya kokoh karena pondasinya. Demi junjungan kami Muhammad dan keluarganya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Besar Sekolah Alam Bosowa mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Saling memaafkan demi kesucian hati dan kesehatan diri. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan kehilasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih Injil penyujuk kalbu, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita
dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا. ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil khaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita mampu untuk melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan celebs people termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika orang menghafal Al-Qur'an, biasa ada istilah tadris 40. Artinya hafalan Al-Qur'an itu diulangi sebanyak 40 kali sebelum berpindah ke juz berikutnya. Baru kami berpikir, kenapa bukan 30 kali? Kenapa bukan 50 kali? Kenapa mesti 40 kali? Ternyata dalam tradisi kita dapatkan orang tua kita dulu ketika baru melahirkan, maka sang bayi tidak diturunkan dari rumah kecuali usianya atau umurnya sudah 40 hari 40 malam. Bahkan ada tradisi ketika ada orang yang meninggal dunia, diadakan acara takziah atau penghormatan kepada sang jenazah ketika sudah hari 40-nya. Bahkan dalam agama, menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, bahwa seorang istri yang baru melahirkan, maka masa nifasnya itu 40 hari 40 malam. Bagi jamaah yang melakukan ibadah haji, maka dianjurkan untuk melakukan salat berjamaah 40 waktu yang dikenal dengan arba'in, 8 hari selama berada di kota Madinah. Sebuah buku kumpulan hadis yang dikarang oleh seorang imam besar, yaitu Imam An-Nawawi, mengumpulkan hadis yang dikenal dengan hadis arba'in, hadis 40. Kenapa angka 40 itu sangat sakral, bukan hanya dalam tradisi, akan tetapi juga dalam syariat atau dalam agama. Kalau kita mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Quran,
juga hadis Rasulullah SAW tentang angka 40. Maka kita menyimpulkan bahwa angka 40 itu memiliki 3 keutamaan. Yang pertama, angka 40 itu menunjukkan kepada ketercapaian harapan seseorang. Maka kalau kita melihat bagaimana Nabi Musa ketika melakukan kesalahan, wa idh wa'adna Musa 40 lailah, dia menunggu untuk mendapatkan wahyu dan perintah dari Allah. Maka setelah 40 hari 40 malam dia bertahanus, dia berdoa dari kesalahan yang dilakukan, kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan bahwa angka 40 itu mencerminkan tentang ketercapaian harapan atau impian seseorang. Kalau berkaitan dengan umur, sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi Sulaiman ketika usianya cukup 40 tahun, maka dia berdoa kepada Allah, anishkurli, dia berdoa kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya dan juga nikmat yang diberikan kepada keluarganya. Maka angka 40 ini menunjukkan tentang kematangan umur seseorang. Sehingga para nabi dan rasul itu diangkat menjadi nabi dan rasul itu pada usia 40. Kenapa pada usia 40? Ternyata usia 40 itu menunjukkan tentang kematangan seseorang berpikir, mengeluarkan kebijakan. Ini yang pertama. Yang kedua, angka 40 ini itu menunjukkan tentang efek dari sebuah kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, man atakahinan, siapa yang mendatangi tukang peramal atau dukun. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, siapa yang mendatangi arrafan, paranormal, fasodaka, kemudian dia mempercayai apa yang diucapkan, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Maka angka 40 ini juga menunjukkan tentang bahwa ketika seorang individu, seorang hamba melakukan maksiat, maka efek daripada maksiat itu berkahnya bisa terputus sampai 40 hari 40 malam. Juga menunjukkan tentang kebaikan yang dilakukan, sehingga orang yang melakukan kebaikan maka efeknya itu bisa berdampak selama 40 hari 40 malam. Sehingga orang tua kita dulu ketika selesai melakukan umroh atau ibadah haji, maka orang datang dan dia mendoakan, dan doanya itu dikabulkan oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Yang terakhir, angka 40 ini menunjukkan tentang kebiasaan. Ketika seseorang ingin melakukan kebiasaan yang baik, maka terapinya itu sebanyak 40 hari 40 malam. Ketika setelah itu, maka kewajiban itu menjadi kebutuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.